rekan-rekan, welcome back to podcast episode 2. Bersama saya Yanda, ditemani dengan rekan saya Joshua dan juga Dias. Halo, apa kabar? Baik. Gimana nih, 2021 udah hampir 1 bulan. Menurut kalian gimana? Fortunately ya, untungnya sih masih baik-baik aja. Iya sama sih, yang penting survive. Surviving not thriving ya guys? Iya, yang penting bisa survive. Iya betul. Melewati betul. 2020. Oke, jadi episode kali ini adalah episode yang sangat spesial. Dimana kita akan membahas sedikit, kita akan nostalgia sedikit ke tahun 2020. Di episode kali ini, kami akan membahas terkait milestone Amarbank di tahun 2020, serta informasi penting tentang fintech. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga pencet lonceng merah di bawah ini, sehingga rekan-rekan nggak ketinggalan update terbaru dari Amarbank. Amarbank sendiri memulai tahun 2020 dengan kabar yang menggembirakan, ditandai dengan melantainya Amarbank di Bursa Efek Indonesia pada Januari 2020 lalu. Di sini kami sudah kehadiran Dias yang akan menceritakan lebih lanjut terkait dengan milestone Amarbank di tahun 2020. Oke Dias, mungkin bisa tolong diceritain nih, di awal tahun 2020 sendiri Amarbank itu ada milestone apa aja sih? Oke, thank you Yanda. Jadi seperti yang Yanda bilang tadi, tapi sebelumnya kita di tahun 2019 itu sebenarnya menutup tahun dengan kuat ya, Yos, Yan. Dan lanjut ke tahun 2020 ternyata di awal itu kita juga berhasil melantai di bursa nih. Nah, untuk rekan-rekan jangan lupa tikernya Amar itu AMAR ya, gitu. Nah, lanjut di bulan Februari itu kita ada kegiatan CSR ya di daerah Bojongkoneng, Sentul. Nah, kita bekerja sama dengan NGO Habitat for Humanity. Waktu itu kita membantu untuk masyarakat-masyarakat yang belum punya fasilitas tempat tinggal yang layak ya, kita bantu gitu. Nah, selain dari bentuk pendanaan, kita juga bantu nih dari bentuk tenaga. Ya, waktu itu kita bantu nyangkul ya, Yos, bantu bangun rumah juga gitu. Selain itu juga di tahun 2020, Amarbank berhasil memenangkan sekitar 9 awards ya. Nah, di bulan Maret 2020 itu ada penghargaan yang lumayan bergengsi nih dari Infobank, itu top SME lender ya, gitu untuk Amarbank. Oke, menarik banget ya apa yang tadi barusan Dias ceritakan. Nah, tadi juga udah sempat disinggung bulan Maret. Seperti yang kita ketahui juga nih teman-teman ya, bulan Maret itu COVID-19 sudah mulai masuk ke Indonesia. Nah, gimana sih Amarbank menanggapi hal tersebut gitu? Nah, tantangan ini juga memang datangnya dari COVID ini berpengaruh ke internal dan juga eksternal ya. Dari internal kita waktu itu dari bulan Maret sudah ada sebagian yang work from home ya, dan beberapa mungkin nggak bisa work from home karena kan emang harus operation dan melayani nasabah ya. Habis itu juga kita udah dibentuk ada Satgas COVID nih secara internal bank, itu yang juga terdiri dikomandoi dari people ya, bagian HR, dan juga dari masing-masing departemen itu ada PIC-nya gitu, untuk tentunya supaya bisa kita bekerja sesuai dengan protokol kesehatan. Untuk ke eksternal kita juga sama ya, turut membantu gitu untuk mengikuti arahan dari OJK dan juga pemerintah gitu untuk melakukan restrukturisasi bagi nasabah ataupun pelanggan yang terkena dampak COVID-19 gitu. Nah, sampai dengan April 2020 kita itu sudah memberikan relaksasi itu ke sekitar 10.000 nasabah kayak gitu. Nah, selain itu juga di bulan Mei ya, terlepas dari ini restrukturisasi, di bulan Mei itu kita merilis laporan keuangan audit ya tahun 2019. Nah, seperti yang saya mention tadi di awal, di tahun 2019 itu kita kuat banget ya hasilnya. Jadi dari total aset itu kita meningkat hampir 2 kali lipat ya, dari 1,8 triliun tahun 2018 ke 3,4 triliun tahun 2019. Nah, dari sisi deposito juga kita meningkat nih, DPK ya, dana pihak ketiga. Itu dari 1 triliun sampai dengan jadi di 2019 itu 1,8 triliun. Kayak gitu. Dan dari segi net profit juga tinggi ya. Kita mencetak sekitar 61 miliar gitu. Meningkat hampir 3 kali lipat malah dari 2018 kayak gitu. Nah, kinerja ini juga terus bertahan nih sampai dengan kuartal 1 2020. Di mana kita juga konsisten gitu ya mencetak laba yang positif gitu, seperti net profit misalnya itu kita mencetak 19 miliar gitu, tumbuh dibandingkan year on year dengan kuartal 1 2019 itu tumbuh sekitar 144% gitu.
Oke, menarik banget ya barusan yang dipaparkan oleh Dias terkait dengan kinerja Bang Amar dan juga efek dari COVID itu sendiri. Yang mana Bang Amar tidak hanya mementingkan karyawannya tapi juga nasabah-nasabahnya. Gitu. Nah, yang lebih menarik lagi nih, meskipun lagi pandemi kayak gini, denger-denger nih ya, katanya tengah tahun kemarin Bang Amar tuh meluncurkan produk ya. Ya, betul. Jadi tahun lalu itu bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus, kita meluncurkan produk unggulan nih yang baru, yaitu Senyumku. Nah, Senyumku ini adalah revolutionary banking application ya, yang menggunakan artificial intelligence dan juga teknologi big data gitu dalam membantu usernya gitu. Nah, di Senyumku sendiri itu bisa membantu ini ya, penggunanya gitu untuk melakukan beberapa aktivitas keuangan, misalnya menabung, karena kan kita kan bank ya, jadi bisa menabung, kemudian bisa membantu juga dalam melakukan transaksi dan juga mengelola keuangan secara pribadi. Nah, untuk Senyumku sendiri sebenarnya ini mengkomplement dari fungsi dari penyaluran kreditnya Tunaiku nih dari Amar Bank. Kan kalau tadi kan Tunaiku kan penyaluran kredit ya, kalau Senyumku lebih ke mengkomplement dari pengumpulan dananya nih gitu, jadi bisa bersinergi gitu antara keduanya, kalau lebih seperti itu. Nah, untuk di kuartal 3 2020 sebenarnya banyak banget nih yang bisa dibicarakan. Pertama-tama itu di bulan Juli ya, Juli 2020, Amar Bank dan Tunaiku merayakan ulang tahun ke-6. Jadi selama 6 tahun itu kita sudah menyalurkan ke lebih dari 400.000 nasabah ya. Selain itu juga sebagai ini ya perusahaan terbuka, Amar Bank akhirnya menyelenggarakan rapat umum pemegang saham tahunan nih dan public expose tahunan untuk pertama kalinya. Dan kabar baiknya juga, walaupun ini tahun pertama ya sebagai perusahaan terbuka, Amar Bank turut tetap mendistribusikan dividen nih yang untuk pertama kali juga. Kayak gitu. Oke, menarik banget ya. Jadi di pertengahan tahun kemarin, selain munculnya produk baru, di launchingnya produk baru Senyumku, Amar Bank juga bagi-bagi dividen rekan-rekan. Oke, mungkin ini akan jadi last question kali ya untuk Dias. Bagaimana Amar Bank menutup tahun 2020? Oke, untuk akhir tahun memang kan kita belum rilis laporan audit ya. Jadi mungkin belum bisa cerita soal posisi Desember. Nah, cuman yang bisa saya sampaikan itu untuk posisi kuartal 3 kemarin, kita cukup masih tetap stabil, tetap positif seperti di video sebelumnya yang sudah saya sebut juga. Karena Amar Bank ini adalah bank digital ya. Jadi selama pandemi ini sebenarnya penetrasi digital tuh makin kenceng, jadi ada pengaruh positif juga nih bagi Amar Bank sebagai bank digital gitu. Tahun kemarin 2020 itu saja total aset kita tumbuh kurang lebih 5% gitu. Sama juga dari sisi DPK kita juga tumbuh sekitar 5% gitu dari kuartal sebelumnya, kuartal 2 kayak gitu. Nah, selain itu juga mungkin di kuartal 4 ya 2020, berarti saya mungkin ada yang mau saya informasikan juga, Amar Bank baru saja mendapatkan sertifikasi ISO 27001, di mana itu terkait dengan Information Security Management System untuk produk Tunaiku dan Senyumku. Jadi untuk rekan-rekan jangan khawatir ya untuk menggunakan produknya Tunaiku dan Senyumku, karena tadi kita udah ada sertifikasinya untuk keamanan data gitu. Jadi karena memang Amar Bank ini sebagai bank digital ya, jadi keamanan data, privasi nasabah itu sangat penting bagi kita ya. Jadi benar-benar untuk rekan-rekan yang menggunakan jangan khawatir gitu, karena kita juga itu salah satu komponen utama kita gitu. Oke, thank you banget Dias atas penjelasannya. Kayaknya kalau ngomongin tentang milestone Amar Bank itu nggak ada habisnya. Kayaknya Dias juga sebenarnya masih mau gitu ceritain apalagi sih. Banyak sih. Nah kan, cuma karena keterbatasan waktu jadi mungkin sampai di situ dulu kali ya. Oke, kalau aku boleh recap sedikit ya rekan-rekan. Jadi selama tahun 2020 itu ada beberapa milestone utama Amar Bank. Di antaranya melantainya Bank Amar di Bursa Efek, lalu juga bagaimana Bank Amar menghadapi situasi COVID ini dengan memberikan relaksasi terhadap nasabahnya, kemudian pembagian dividen Amar Bank, dan juga peluncuran produk Senyumku. Oke, moving on to the next topic. Topik kali ini adalah topik yang sangat sering dibicarakan. Mungkin kita juga udah sering ngomonginnya, tapi masih ada aja yang bingung atas topik ini, yaitu adalah fintech. Pada kesempatan kali ini, kita sudah kehadiran Yosua yang akan sharing sedikit tentang pengetahuannya atas fintech.
Halo Yosua, apa Halo kabar? Yanda, baik-baik. Oke, nah mungkin boleh diceritain dulu nih ya, kira-kira apa sih sebenarnya fintech itu dan awal mula masuknya di Indonesia itu tuh seperti apa sih? Oke, jadi fintech itu kepanjangannya adalah financial technology. Jadi sebenarnya secara teknis, technically fintech ini sudah ada di mana-mana, dan termasuk di Indonesia, ini sudah ada cukup lama. Karena kalau penggabungan antara financial technology, sebenarnya itu termasuk misalkan contohnya adalah sistem bookkeeping kita. Nah, tapi mungkin bisa dibilang semenjak sekitar 1 dekade terakhir lah kira-kira, terutama di masa-masa revolusi internet dan smartphone, di mana itu juga terjadi secara mendunia, secara global, termasuk di Indonesia juga, arti fintech ini di mata masyarakat sedikit-sedikit bukan berubah, tapi sedikit bergeser lah kira-kira menjadi sebuah bentuk layanan-layanan digital yang dibuat oleh para pelaku usaha fintech yang bisa dibilang sangat signifikan mengintervensi kehidupan masyarakat untuk memudahkan masyarakat melakukan kegiatan-kegiatan finansial seperti transaksi, melakukan pembayaran, ataupun mencari dukungan finansial dengan layanan-layanan finansial seperti pinjaman online misalkan. Contohnya seperti itu. Oke, dengan kata lain berarti kehadiran fintech ini sangat membantu masyarakat dalam mengerjakan pekerjaan sehari-harinya ya? Ya, betul. Oke, menarik banget sih. Nah, kan kalau lembaga jasa keuangan sendiri, itu kan diawasi oleh OJK. Nah, bagaimana sih Yos, kalau untuk fintech sendiri itu posisinya itu diawasi oleh siapa? Nah, jadi pada saat sebuah perusahaan ingin meluncurkan sebuah produk fintech, yang pertama sudah pasti dia harus berkonsultasi dulu dengan pengawas OJK-nya. Setelah itu, baru nanti akan dilakukan secara bertahap persiapan dan segala macam, dan itu pasti akan diawasi oleh OJK. Apakah misalkan perangkat-perangkatnya sudah memadai, atau misalkan secara prosedur dan SOP sudah ada, dan apakah mereka sudah menyiapkan mitigasi atau manajemen resiko yang memadai untuk produk fintech tersebut. Jadi dalam hal ini ya OJK atau regulator sangat berperan dalam mengawasi kegiatan fintech ini, karena juga namanya produk fintech itu melibatkan masyarakat luas menjadi stakeholder, melibatkan uang masyarakat, dan itu ya suatu hal yang bisa dibilang beresiko. Jadi memang harus dan perlu diawasi oleh regulator. Iya, betul-betul. Karena kalau sudah melibatkan dana dari masyarakat, itu bisa-bisa dampaknya sistemik ya. Betul. Oke, nah kan tadi diceritakan bagaimana prosesnya untuk sebuah fintech dapat diluncurkan. Nah, ketika fintech sudah diluncurkan di Indonesia, begitu, landscape-nya sendiri di Indonesia itu seperti apa sih persebaran fintech-fintech itu? Oke, jadi mungkin kita bisa mulai dengan berbagai macam jenis fintech di Indonesia yang saat ini ada. Mungkin salah satu yang paling umum itu adalah, misalkan yang pertama adalah contohnya untuk produk fintech di dalam hal payment. Itu misalkan juga hal ini juga mencakup misalkan seperti electronic wallet, yang dimana ini sangat memudahkan masyarakat pada saat melakukan transaksi sehari-hari. Lalu ada juga fintech yang mungkin bentuknya seperti manajemen investasi. Jadi di sini masyarakat bisa melakukan transaksi investasi itu dengan lebih mudah dengan bantuan teknologi. Tidak seperti cara konvensional yang mungkin caranya lebih panjang dan lebih rumit. Lalu juga ada mungkin sebutannya adalah yang mungkin sekarang terkenal peer-to-peer lending atau P2P lending. Jadi di sini sebenarnya bisnisnya mirip seperti e-commerce atau marketplace, di mana kalau e-commerce itu kan bisnisnya adalah mempertemukan buyer dan seller. Dalam hal ini juga sebenarnya sama, mempertemukan buyer dan seller. Hanya saja yang diperdagangkan itu bukan barang fisik, tapi yang diperdagangkan itu adalah uang. Jadi bisa dibilang P2P lending ini mempertemukan antara borrower dan lender. Jadi seperti itu. Dan ada juga mungkin selain itu adalah sifatnya agregator. Jadi misalkan ada seorang calon debitur yang sedang mencari pinjaman secara online, dia bisa masuk ke dalam website agregator misalkan. Lalu dari situ dia bisa memilih kira-kira mana sih kira-kira pinjaman-pinjaman atau fasilitas-fasilitas jasa pinjaman yang cocok untuk keperluannya dia, yang dimana dia bisa memilih dari situ dan dia bisa mengajukan. Kira-kira mungkin seperti itu contohnya. Oke, itu insightful banget sih, karena selama ini kan yang kita tahu itu hanya brandnya, brand A, B, C, tapi kita nggak tahu sebetulnya mereka itu masuk ke kategori apa sih, jenis apa sih. Itu menarik banget, dan kayaknya di Indonesia pun udah cukup banyak ya, baik dari jenisnya dan juga brand-brandnya juga. Nah, karena banyak banget nih
dan pasti banyak banget iming-iming terkait keunggulan dari masing-masing produk. Nah, agar masyarakat itu tidak salah kaprah, kita tuh harus ngecek keabsahan dari fintech itu gimana sih, Yos? Oke, jadi sebenarnya untuk pengecek keabsahan fintech sudah pasti fintech yang kita bisa gunakan produknya adalah fintech-fintech yang sudah mendapatkan izin atau sudah terdaftar di OJK. Jadi kita bisa melihat itu di dalam situsnya OJK. Tapi selain itu, kita juga bisa membantu mendapatkan informasi mengenai produk-produk fintech ini yang sudah pasti melalui berita. Apalagi kan sekarang sudah gampang, sudah mudah untuk mengakses berita-berita yang ada yang beredar di Indonesia ini melalui teknologi internet. Jadi kita bisa selalu mengecek, kita selalu update, karena dari berita-berita itu kadang-kadang ya ada kejadian-kejadian penting yang memang terjadi. Dan biasanya misalkan ada beberapa perusahaan fintech yang misalnya secara ilegal atau misalkan izin yang dicabut oleh OJK, itu biasanya diberitakan melalui media. Iya ya, agree banget sih. Kalau kita harus pandai-pandai cari tahu produk fintech yang akan kita pakai. Gitu. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir dan the most important question nih. Oke, kalau Amar Bank sendiri, arahnya itu mau ke fintech atau bank sih sebetulnya? Jadi Amar Bank itu adalah secara lisensi atau secara entitas dia bentuknya adalah perbankan. Jadi sudah pasti mematuhi berbagai peraturan-peraturan perbankan. Tetapi memang Amar Bank ini memiliki fokus ke arah produk-produk digital. Jadi atau dengan kata lain memiliki fokus kepada usaha atau produk-produk fintech. Nah, mungkin arahnya kemana bisa dibilang seperti ini. Amar Bank ini mengambil sisi positif dari baik sisi bankingnya ataupun dari sisi fintechnya. Bisa dibilang manuvernya itu Amar Bank memiliki kecepatan atau kelajuan yang seperti usaha fintech, di mana kita bisa melaju sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada, tetapi di lain sisi kita juga menjaga relnya dengan sisi banking kita, di mana kita selalu pasti mengawasi bisnis kita dengan baik dan juga kita diawasi oleh BI, kita diawasi oleh OJK, kita memenuhi standar-standar perbankan yang cukup ketat yang ada di Indonesia ini, sehingga kita memastikan supaya produk-produk yang kita luncurkan itu semuanya aman dari berbagai jenis resiko. Kira-kira mungkin seperti itu. Oke, jadi bisa dikatakan mungkin Amar Bank itu best of both worlds kali ya. Kita punya mitigasi risiko yang sesuai dengan OJK, Bank Indonesia, dan juga pemerintah tentunya. Tapi di sisi lain kita juga memiliki fintech mindset yang mana enable us to move forward even further gitu kali ya. Agree. Oke, thank you banget Yosua, Dias. Jadi mungkin kalau bisa di-recap dari pernyataan Yosua sebelumnya terkait dengan fintech itu adalah penggabungan antara teknologi dan juga financial services. Tujuannya pastinya untuk mempermudah kehidupan masyarakat. Di Indonesia sendiri, fintech itu dinaungi oleh OJK, yang mana OJK melakukan pengawasan terhadap fintech. Walaupun banyak banget nih fintech yang ada di Indonesia, tapi rekan-rekan harus cek keabsahan fintech itu baik dari web OJK ataupun berita-berita terkini. Amar Bank sendiri dalam mengembangkan produknya melibatkan teknologi agar dapat menjangkau masyarakat luas. Amar Bank adalah best of both worlds. We think like a bank and act like a fintech. Pemaparan Yosua barusan menandakan berakhirnya podcast episode 2 kali ini. Saya Yanda, mewakili Amar Bank, undur diri dulu. Thank you for watching and see you next time.